مختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم صل على نورك ساري وملائك جاري واجمعني في كل أقوالي وعلى آله وصحبه وسلم. يا نور يا نور يا نور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segenap nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi yang penuh keberkahan ini kita dapat kembali berkumpul bersama-sama, bersalawat dan bersalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sama-sama kita hormati, yang mengumpulkan kita pada hari ini, Ibu Hajah Hawa dan juga segenap daripada guru-guru PAUD Muslimat NU. Mudah-mudahan semua guru-gurunya saudara rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah kuatkan dan Allah berikan keistiqomahan untuk terus berjuang berdakwah di jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarramah Ustazah Iman Rima dan segenap para asatidzah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa takdim mata kirim saya. Hadirat para tetamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kumpulnya kita, duduknya kita di sini menjadi satu bukti nyata akan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan katakanlah, qul bi fadlillah, dengan fadl, dengan keutamaan dari Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat dari Allah, falyafrahu, maka kata Allah, dengan dua hal ini, dengan keutamaan dan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyafrahu, maka berbahagialah kalian. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa-apa yang kalian kumpulkan. Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita. Kita kan suka ngumpul-ngumpulin. Ibu, ada yang dikumpulin? Suka ngumpul-ngumpulin nggak? Apa yang suka dikumpulin? Ini doang belum gini. Mana yang suka dikumpulin? Gini. Apa bergerak? Yang dikumpulin yang mana? Sudah dikumpulin? Ada yang dikumpulin? Gak ada yang dikumpulin. Masya Allah. Tapi kalau ada pasti dikumpulin kan? Sudah ditaruh-taruh, disimpan-simpan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, khairum mimma yajma'un, lebih baik ada sesuatu yang lebih istimewa, ada sesuatu yang lebih berharga daripada yang kalian simpan-simpan. Ada yang lebih berharga daripada yang kalian sayang-sayang. Fadl wa rahmah min Allah, keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini lebih baik daripada yang kalian kumpulkan. Siapa yang mengatakan ini? Siapa yang mengatakan ini? Siapa yang mengatakan ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kekal, itu gedi, walaupun diturunkannya, disampaikannya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu, tapi tetap cocok untuk kita di zaman sekarang. Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan fadl
kepada kita. Allah memberikan keutamaan pada kita lebih daripada yang lain. Allah kasih kita apa? Allah kasih kita keutamaan apa? Islam, iman. Fadl bukan itu dari Allah. Keutamaan bukan itu dari Allah. Keutamaan. Kalau kita nggak tahu Islam, kita nggak tahu iman, bisa kita kumpul sekarang di sini. Bisa kita menjadi wanita yang terhormat. Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum adanya Islam, perempuan gak ada harganya. Benar gak? Benar gak? Bahkan kalau punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Tapi dengan datangnya Islam, dengan datangnya iman yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka perempuan diistimewakan. Bahkan perempuan diwajibkan menutup auratnya. Istimewa nggak? Makanan yang terbuka sama makanan yang tertutup, lebih higienis yang mana? Lebih bersih yang mana? Tertutup jelas. Fadl min Allah. Islam datangnya memuliakan perempuan yang tadinya perempuan diperbudak, perempuan hanya sekedar untuk kebutuhan biologis. Tapi dengan datangnya Islam, perempuan menjadi ratu. Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini fadl min Allah. Ini keistimewaan dari Allah. Wa rahmah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Fadl dari Allah. Dengan adanya Islam, dengan adanya iman, kita berpegang dengan syariat ini adalah fadl min Allah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, kalian setelah dapat fadl dari Allah wa bi rahmatihi, dan juga dengan rahmatnya, rahmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah apa ya? Apa ya? Itu rahmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Apa ya? Coba pikir begitu. Apa ya rahmat yang besar yang Allah berikan kepada kita? Dengan adanya Nabi Muhammad SAW, dengan diutusnya Nabi, dengan dijadikan kita umat Nabi, itu rahmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, yang tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Allah Musa, kita tahu dia seorang nabi, seorang rasul dari Allah. Beliau ketika mendengar tentang khasais umat Muhammadiyah, ketika pemberian atau khususiyah yang akan Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, beliau meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan itu daripada umat, jadikan itu daripada umat. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjawab, tidak. Tapi ini keistimewaan akan diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi Allah Musa mengatakan, seandainya aku bisa menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa yang sudah bisa berbicara langsung dengan Allah, masih berharap bisa menjadi seperti kita. Tapi kita yang sudah Allah pilih, yang sudah Allah jadikan sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW, bahkan terkadang kita lupa untuk bersyukur akan hal ini. Betul nggak? Betul apa enggak? Betul apa enggak? Udah bersyukur kita jadi umat Nabi Muhammad.
Udah bersyukur kita? Atau kita banyak lupanya? Banyak senangnya atau banyak lupanya? Karena Allah yang meminta, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu, kata Allah. Dengan fadl, dengan keistimewaan yang telah Allah kasih dari Islam, dari iman, dan juga Allah memberikan rahmat yang begitu besar, yaitu dengan adanya Nabi kita Muhammad SAW, maka Allah perintahkan untuk apa? Falyafrahu, untuk kita bersenang, senang. Kita diminta buat senang. Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Duduk di sini panas. Capek. Pastinya panas. Capek. Ibu juga di rumah mungkin banyak kerepotan, ya kan? Repot nyuci, repot nyetrika, ya repot masak, repot urusan rumah, tapi semua kita tinggalkan karena farah, karena senang. Benar nggak? Kalau nggak senang, kira-kira ibu kumpul di sini apa enggak? Nggak mungkin, karena kita ini walaupun pengangguran tapi banyak acara kan? Pengacara kita pengangguran banyak. Kita ibu-ibu semua sibuk, nggak ada yang nggak sibuk. Kita sering dengar cerita ketika Nabi kita Muhammad SAW akan berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Nabi sempat bersembunyi di goa apa ya namanya ya? Goa apa? Goa Sur. Bukan Goa Hiro. Di Goa Sur. Nabi bermalam di situ. Dengan siapa? Dengan Sayyidina Abu Bakar, sahabatnya, yang mana persahabatannya diresmikan atau diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di Goa Sur, Allah menurunkan ayat. Apa tuh bunyi ayatnya? Apa tuh bunyi ayatnya? Ibu, ini nyambung apa belum nyambung? Nyambung. Ngerti kan bahasa? Ibu, udah capek? Udah mau pulang? Bentar lagi ya. Bentar lagi ya. Ibu, kita ngulang sedikit. Saya mau tanya, ketika Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar di dalam gua, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat karena Sayyidina Abu Bakar ketakutan. Bukan ketakutan karena apa-apa. Takut kalau Nabi ketahuan, bukan takut untuk dirinya. Takut untuk Nabi kita Muhammad SAW. Karena di zaman itu sudah, kalau kita bilang zaman sekarang teknologi canggih, tapi zaman itu keilmuan sangat canggih. Bahkan di zaman itu diriwayatkan ada pendeteksi, ada orang yang punya ilmu yang bisa mendeteksi agar bisa mendeteksi bekas langkah. Orang Quraisy membawa si pendeteksi ini, mendeteksi, diikuti jalannya sampai di bawah Tur. Si pendeteksi bilang, Muhammad terakhir sampai di sini dengan Abu Bakar. Wa imma, kata dia, ini orang nggak ada, langkah berikutnya nggak ada, belum ada, dan langkah kembali juga nggak ada. Tapi habis langkahnya di sini. Satu-satunya, kalau kita nggak ketemu berarti dia masuk ke dalam bumi atau dia diangkat ke langit. Si pendeteksi bilang begitu. Sayyidina Abu Bakar tahu akan hal itu. Maka Sayyidina Abu Bakar ketakutan luar biasa, bukan takut untuk diri. Ini ibaratnya bukan pakai alat, tapi ada orang yang punya ilmu dan tahu persis bahwa mereka masih ada di situ. Maka orang kafir Quraisy yang mengejar sampai di situ, mereka nggak mau keluar, nggak mau balik. Mereka tungguin, mereka putar, tapi mereka lupa. Wa makarullah wallahu khairul makirin.
mereka punya tipu daya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga punya tipu daya. Mana yang berjalan? Tipu dayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dikatakan kalau mereka nunduk saja, mereka akan melihat Nabi dan Sayyidina. Tapi Allah tidak mengizinkan mereka untuk merunduk. Bahkan ketika mereka mau masuk Goa Tur, mereka mendapati ada apa? Ada sarang laba dan ada apa? Ada burung merpati yang tidak mungkin kata orang kafir Quraisy mereka berdua masuk ke dalam. Mereka punya tipu daya, karena Allah juga punya. Allah akan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persahabatan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ketika Sayyidina Abu Bakar. Apa itu bunyi ayatnya? Udah ingat belum? Wakul. Udah dikasih dulu. Wakul. Lesahibika. PR. Bukan ibu guru doang yang bisa ngasih PR. Saya ngasih PR sama ibu-ibu. Nanti dilihat di rumah ayat apa yang Allah turunkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar. Yang artinya Allah mengatakan, dan katakan wahai Muhammad kepada sahabatmu, jangan takut, jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ketika turun ayat itu, maka Sayyidina Abu Bakar pun merasa aman. Adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 hari Sayyidina Abu Bakar dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Goa Tur. Sampai akhirnya Nabi dan Sayyidina Abu Bakar pun keluar. Orang kafir Quraisy udah bikin pengumuman, siapapun yang mendapatkan Muhammad baik hidup maupun mati akan kami berikan 40 humrun ni'am. Mau dikasih 40 kota yang paling mahal. Bayangin, kalau kendaraan yang paling mahal harganya 1 M, berarti mau dikasih 40. Sedikit apa banyak? Udah punya? Udah punya belum? Mau dikasihnya nggak banyak, cuma 40. Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Banyak. Tapi ada yang lebih baik daripada itu. Dengan kita dijadikan umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang kafir Quraisy semua nyari sampai Nabi kita berjalan dengan Sayyidina Abu Bakar. Ada yang ngikutin. Siapa yang ngikutin? Siapa yang ngikutin? Siapa yang ngikutin? Ada yang ingat cerita ini? Siapa yang ngikutin? Suraqah, benar. Suraqah ngikutin. Berjalan di belakang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan siap dengan pedangnya untuk menebas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi balik lagi, Suraqah punya rencana, Allah pun punya rencana. Apa yang terjadi? Ternyata Suraqah dihisap oleh pasir penghisap. Dan akhirnya Suraqah dan kudanya masuk ke dalam pasir. Semakin Suraqah bergerak, semakin Suraqah masuk ke dalam pasir. Sampai Suraqah berteriak, "Ya Muhammad, ya Muhammad." Nabi pun menoleh. Nabi membiarkan Suraqah. Dibiarin nggak sama Nabi? Dibilang, "Oh, rasain." Gitu. Bilang gitu. Ya. Apa yang diperbuat oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi menoleh, Nabi turun dari kudanya dan Nabi menolong. Sampai di situ saja? Sampai di situ saja? Nabi pun mengatakan kepada Suraqah, biarkan aku berjalan dengan sahabat. Ya Suraqah, bagaimana kiranya kalau aku gantikan janjinya orang kafir Quraisy itu dengan gelangnya Raja Persia, dengan mahkotanya Raja Persia. Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita tahu
Nabi pun dalam keadaan genting. Suraqah pun sudah jahat dengan Nabi, ingin membunuh Nabi. Tapi Nabi masih menjanjikan sesuatu yang indah. Padahal Suraqah diselamatin aja udah alhamdulillah diselamatin. Padahal mah biarin aja ya nggak? Kalau kita kira-kira kita selamatin apa kita biarin? Biarin. Padahal tadi katanya minta maaf. Udah luas. Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini bukan hanya sekedar cerita, tapi ini merupakan pelajaran buat kita. Orang yang udah jahat sama Nabi, Nabi masih berbuat baik. Bahkan bukan cuma menyelamatkan Suraqah, dijanjikan oleh Nabi digantikan dengan gelangnya Raja Persia dan dengan mahkotanya Raja Persia. Padahal zaman itu kerajaan Persia itu sedang jaya-jayanya. Wah subhanallah, janji Nabi nggak pernah meleset. Janji Nabi nggak pernah salah. Ketika Nabi telah wafat, Persia ditaklukkan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Maka Amirul Mukminin dapat harta yang begitu banyak orang Islam. Maka diambil oleh Sayyidina Umar gelang dan apa tadi? Mahkotanya diberikan kepada Suraqah yang alhamdulillah pada saat itu telah masuk Islam. Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nyata. Maka orang yang jahat sekalipun dengan Nabi, Nabi masih membalasnya dengan kebaikan. Apalagi orang-orang yang penuh hatinya dengan cinta kepada Allah. Kita niatin, kita duduk di sini membaca sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak lain tujuan kita adalah untuk mengikuti langkahnya, mengikuti ajarannya, berpegang teguh dengan syariatnya. Insya Allah kita akan menjadi umat yang selamat. Kita insya Allah akan menjadi umat yang akan bertemu dengan nabinya dan nabinya pun bangga dengan kita. Amin Allahumma. Mudah-mudahan apa maksud dan tujuan kita Allah berikan kemudahan. Kita baca Fatihah sekalian. Kita niatkan untuk Ibu Haji Hawa dan segenap daripada guru-guru PAUD. Mudah-mudahan Allah sampaikan semua hajat-hajatnya, Allah permudah segala urusannya, dan mudah-mudahan Allah berikan istiqomahan dalam dakwahnya dan juga kita semua. Mudah-mudahan Allah permudah segenap hajat-hajat kita, Allah gabul segenap urusan kita, dan mudah-mudahan yang sedang sulit-sulit Allah angkat semua kesulitannya, yang sedang terjadi hutang. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki membayar segenap hutang-hutangnya, dipermudah segenap urusannya. Mudah-mudahan menjadi umat yang membanggakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa liman salih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syukurillah wal fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.